ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa ummati ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shafi'a warzuqna amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Asy'ari rahimakumullah. Alhamdulillah 2 Sabtu kemarin kita membahas tentang sujud sahwi. Sujud karena kelupaan, lupa karena kekurangan atau lupa karena kelebihan. Dan yang jelas Bapak Ibu sekalian, kurang atau lebihnya itu bukan karena sengaja. Jadi kalau sengaja berarti sholat kita batal. Kemudian sujud sahwi 2 kali bacaannya, napa Bapak Ibu? Subhana man la yanamu wala yasbuhu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, hukumnya apa sujud sahwi itu? Hukum itu kan ada wajib, ada sunnah, ada makruh, kemudian ada mubah, ada haram. Kalau haram kan enggak, kalau mubah enggak, kalau makruh ya enggak. Berarti tinggal wajib sama sunnah. Hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Ya. Sujud sahwi itu adalah sunnah. Jadi kalau misalnya kita misalnya kan di mazhab Syafi'i itu kalau kita tidak membaca kunut maka kita sujud sahwi ya. Nah, terus kalau tidak sujud sahwi gimana? Apa subuhnya enggak sah? Ya sah. Karena hukum sujud sahwi itu adalah sunnah. Seperti itu. Jadi tidak wajib. Ini menurut jumhur ulama. Jadi kebanyakan ulama itu adalah mengatakan bahwasanya sujud sahwi itu adalah sunnah. Ada enggak yang mewajibkan? Ada, ya, tetapi tidak banyak, ya, tidak banyak. Maka kita memakai yang jumhur ulama mengatakan bahwasanya sujud sahwi itu adalah sunnah. Lah kalau misalnya mau pakai yang wajib gimana? Ya tidak masalah, tidak masalah. Pokoknya kalau saya kurang, kalau saya kelebihan, maka saya wajib sujud sahwi, tidak masalah juga. Ya. Kemudian sujud sahwi itu ada 2 macam. Ya, ada 2 macam. Macam yang pertama itu adalah dilakukan sebelum salam. Yang kedua adalah dilakukan setelah salam. Jadi nanti tergantung dari kita itu lupanya itu di mana? Ya. Sebelum selesai sholat atau setelah selesai sholat. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kan sebentar lagi Ramadan, 1,5 bulan lagi. Biasanya kalau Ramadan itu kan banyak amalan-amalan yang biasanya sunnah. Itu kita sregep banget ngerjakannya. Walaupun ya ketika di bulan-bulan biasa juga sudah banyak yang kita kerjakan.
Nah maka Bapak Ibu sekalian, malam hari ini, jadi sujud sahwinya insya Allah sudah selesai materinya. Malam hari ini kita menuju kepada sholat sunnah. Sholat sunnah Bapak Ibu sekalian itu juga disebut dengan tatawu. Nah, tatawu artinya apa? Tatawu itu berarti tambahan atau kelebihan, gitu ya. Jadi ada tambahan atau kelebihan. Maka setiap orang yang mengerjakan kebaikan sebagai tambahan disebut sebagai mutatawwi. Jadi orangnya tuh disebut sebagai mutatawwi. Berarti dia itu senang dengan apa? Dengan mengerjakan tambahan. Ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang kemudian dianugerahi harta yang cukup, kemudian zakatnya sudah dikeluarkan, maka tambahannya apa? Ya tambahannya sedekah, gitu ya. Infak ke masjid, sedekah, ngasih siapa, itu namanya tatawu. Jadi tambahan dari yang wajib. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan secara sukarela, jadi tambahan-tambahan tadi, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, maka itulah yang lebih baik baginya. Jadi sebaik-baik orang itu adalah yang mengerjakan kebaikan sebagai tambahan daripada yang wajib. Nah kemudian apa bedanya tatawu itu dengan wajib? Kalau tatawu itu sifatnya adalah apa ya? Sukarela. Itu tatawu itu sukarela. Kemudian ada kemauan dari diri sendiri, itu namanya tatawu. Ya. Kemudian bukan merupakan ibadah yang diwajibkan kepadanya. Itu adalah arti tatawu. Jadi kita itu kan ada sholat 5 waktu, itu kan kewajiban. Tetapi sebelum dan setelah itu adalah tatawu atau sunnah. Ada enggak yang memerintahkan? Ada. Ya, Allah kemudian Rasulullah, tetapi itu tidak menjadi kewajiban kita. Jadi kita ngerjakannya itu sukarela sebagai tambahan dari amal perbuatan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sedikit membahas tentang keutamaan sholat sunnah. Di dalam sebuah riwayat, ya ini riwayat ini diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari secara marfu', ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Jadi besok, ya, amal awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Jadi yang pertama kali amal yang akan dihisab besok di hari kiamat, yaumal kiamah, sholatuhu. Jadi sholatnya seseorang. Maka Bapak Ibu sekalian, banyak netizen itu apa? Orang yang senang dengan media sosial gitu ya. Itu membuat konten, membuat apa, membuat tulisan, membuat flyer gitu. Itu nulisnya cukup sederhana. Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Itu kan gampang sekali ya. Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Ya. Berarti ya sholat itu adalah yang paling utama.
Maka di hadis ini awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, sampai besok hari kiamat salat itu menjadi amal yang pertama kali dihisab. Ya. Jadi besok di hari kiamat itu yang dihisab itu bukan puasa kita, bukan. Ya. Bukan zakat kita dulu, bukan. Tetapi salat kita. Fa in kana atammaha, kalau salat kita itu sempurna, kutibat lahu tammah, maka amal kita itu disebut sebagai sempurna. Nih kalau kita membaca hadis yang sudah hampir 1 tahun yang lalu tentang keutamaan sholat itu kan hampir sama ya. Wa ilam yakun atammaha, kalau belum sempurna. Jadi kalau misalnya besok di hari kiamat saya dihisab gitu ya, kemudian ini kok belum sempurna sholatnya, katanya ustadz, tapi kok sholatnya belum sempurna. Ya siapa yang tahu kan ya? Kan saya juga nggak tahu sholat saya sudah sempurna apa belum. Yang bisa mengatakan itu sempurna atau bukan itu siapa? Ya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa illam yakun atammaha, kalau sholat kita itu ketika dihisab belum sempurna, qalallahu azza wa jalla li malaikatihi, kemudian Allah itu berkata kepada para malaikat yang menghisab tadi, yang menghitung tadi, yang menghitung amal sholat kita tadi, unzuru hal tajiduna li abdi min tatawwu. Jadi lihatlah apakah hambaku tadi yang engkau hitung sholatnya tadi itu mengerjakan tatawwu, mengerjakan sholat-sholat sunnah, atau mengerjakan sholat-sholat tambahan. Ya. Fatukammiluna biha faridatahu. Kenapa? Karena sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan itu fatukammiluna biha faridatahu, itu akan menyempurnakan sholat fardu kita yang tadi dianggap belum sempurna. Ya. Tsumma zakah kadzalika. Nah, terus amal yang lain gimana? Tsumma zakat itu kadzalika, sama seperti sholat itu tadi. Jadi kalau zakatnya gimana? Setelah sholat kan zakat ya, dia dikasih harta sedemikian rupa, sebanyak itu mengeluarkan zakat atau tidak? Oh ternyata zakatnya tidak sempurna. Maka yang dilihat adalah sunnah-sunnahnya, tatawu'nya. Tatawu'nya itu apa? Ya sedekah, infak, ngasih makan anak yatim, anak miskin, ya. Dan sebagainya. Tsumma tu'khadzul a'malu ala hasabi dzalik. Maka semua amal itu nanti cara ngitungnya itu seperti itu. Ya. Jadi dihitung yang wajib dulu. Kalau yang wajib itu belum sempurna, maka nanti dicarikan yang sunnah-sunnah sebagai penyempurna yang wajib-wajib tadi yang dianggap belum sempurna. Maka Bapak Ibu sekalian, fungsi daripada keutamaan sholat sunnah itu adalah sebagai penyempurna sholat wajib dan menutupi kekurangannya. Ya. Jadi kalau bahasa kita itu nutupi tambalan, sebagai penambal sholat kita yang mungkin sujudnya belum sempurna, yang mungkin bacaannya belum sempurna, yang mungkin takbirnya belum sempurna, yang mungkin rukuknya belum sempurna, dan lain sebagainya. Itu ditambal dengan sholat sunnah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Sauban. Ya. Sauban ini adalah bekas budaknya Rasulullah. Nah maka Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan dulu itu ya, kalau kita kepingin jadi baik, maka kumpulnya itu sama orang baik, sama orang baik. Kenapa?
Karena akhlak yang jelek, su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang jelek itu akan nular. Nular kepada siapa? Kepada orang tadi itu yang mungkin akhlaknya baik, tapi karena dia kumpulannya sama yang tadi itu, maka jadinya akhlaknya itu jadi jelek. Maka ini yang banyak meriwayatkan hadis itu siapa Bapak Ibu sekalian? Yakni asistennya Rasulullah. Ya. Jadi orang-orang yang menjadi pembantunya Rasulullah. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, walaupun dia sebagai pembantu. Ya. Kalau kepingin nyopir Fortune, ya, atau Pajero, itu kita itu kan nggak harus beli kan ya, nggak beli. Yang penting kita bisa nyopir, jadilah sopir orang yang punya Pajero, deketin orang itu, wah itu jadi penguasa, malah menjadi penguasa Pajeronya, menjadi penguasa Alphardnya adalah sebuah. Yang orang lain itu belum tentu bisa masuk, bisa nyupirin, dia malah sudah menjadi penguasanya. Hadis ini Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW qala alaika bikasrati sujud lillah. Kita ini diperintahkan untuk memperbanyak sujud. Alaika bikasrati sujud lillah. Fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa rafaka Allahu biha. Jadi kalau kita itu sekali sujud, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Ya, sekali sujud loh ya. Padahal kita sujud itu kalau 5 kali sholat ada berapa? Subuh ada 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4 ada 7, ada 17 ya. 17 sekali sujud kita itu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta anka biha khati'atan. Kemudian kita juga akan dihapus satu dosa kita. Maka kita tadi itu diperintahkan untuk alaika bikasrati sujud lillah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Yang 17 itu, yang wajib itu kita tambahin dengan yang lain. Ya. Jadi kemarin ya sudah lama ya tentang sholat sunnah rawatib yang muakkad, yang itu sebanyak berapa? 12 ya. 12. Napa niku kemarin 2 rakaat sebelum subuh. Terus 4 rakaat sebelum zuhur ya. Sebelum zuhur itu 4 rakaat ya. Jadi 2. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat sebelum asar itu enggak ada. 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Yang muakkad loh ya. Jadi subuh 2, sebelum zuhur 4, berarti ada 6, kemudian setelah zuhur 2 ada 8, ba'da maghrib 2 ada 10, kemudian ba'da isya 2 ada berapa? Ada 2, berarti ada 12. Apa itu nanti? Banallahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan kita rumah besok di surga. Nah, hadis yang kedua ini Bapak Ibu sekalian adalah kalau kita memperbanyak sujud, maka derajat kita itu akan ditinggikan oleh Allah dan akan menghapus dosa-dosa kita. Ya, semakin banyak sujud, ya, nanti kalau itu kan ditambahin lagi. Kalau itu kan yang rawatib muakkad ya. Kalau yang ghairu muakkad, napa?
Tambah lagi zuhur 2 rakaat jadi 4. Kemudian asar 2 rakaat sebelum asar. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu tambah lagi. Tambahin duha. Ya, tambahin duha. Kemudian tambahin lagi sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir. Ya. Tambahin sholat tasbih, terus tambah lagi banyak itu ya. Maka alaika bikasrati sujud, karena dengan memperbanyak sujud itu derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menghapus dosa-dosa kita. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir. Kalau kita memperbanyak sholat sunnah, ya, itu akan menjadikan kita dominan masuk surga dan bersanding dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Ini hadis ini dari Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia berkata, jadi ketika itu dia pernah tidur di rumahnya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian saat Rasul itu bangun, aku mengambilkan wudhu, ya, mengambilkan wudhu. Kemudian pokoknya melayani beliau apa yang beliau butuhkan. Setelah kebutuhan Rasul itu selesai, kemudian Rasul itu berkata kepada Robi'ah tadi, mintalah, ya, kamu minta apa? Ya. Langsung ditanya seperti itu. Kemudian Robi'ah ini menjawab, aku meminta agar sekiranya aku bisa bersanding dengan engkau besok di surga. Ya. Banyak sekali loh ya, yang suruh minta itu adalah Rasulullah, kemudian orangnya ada di depan kita, tapi mintanya nggak macam-macam. Ya Allah, ya Rasul, saya minta besok aku bisa bersanding denganmu besok di surga, sama seperti saya bisa bersanding denganmu di dunia, seperti itu. Nah, kemudian mendengar itu Rasulullah itu tidak langsung menjawab, tapi bertanya lagi, kamu minta apa lagi? Minta apa lagi? Kemudian Robi'ah ini menjawab, sudah cukup itu saja. Pokoknya kalau sudah bisa bersanding sama Rasulullah besok di surga itu sudah merupakan sesuatu kebahagiaan tersendiri. Maka Rasulullah bersabda, fa'inni alam nafsika bikasrati sujud. Ya. Jadi Rasul itu memerintahkan kepada Robi'ah tadi untuk memperbanyak sujud. Kenapa? Karena kalau engkau hanya meminta doaku saja, itu tidak akan mungkin terwujud. Tetapi kamu juga harus ikhtiar dengan cara memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak sholat fardu tadi ditambahi dengan sholat sunnahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya jangan ragu untuk nambah sholat wajib kita itu dengan sholat sunnah. Ya, jangan ragu. Pokoknya kalau ada waktunya masih ada, ya sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Ini baru 3 ya, baru 3 fadilah daripada sholat sunnah. Ini Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat nambah lagi semangat kita untuk tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi tentang sholat kita, karena sholat kita itu adalah mencerminkan diri kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi ja'alna muqimis sholati wa min dzurriyyatina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.